Jadi kalau seorang menteri keuangan saja atau para ekonom melihat bahwa ini tidak ada dalam ilmu ekonomi, bagaimana sebenarnya menjelaskan apa yang terjadi? Begini ya, ini sebetulnya memang kalau dilihat dari konsep ekonomi dengan penerapan tarif yang bervariasi ya, di Indonesia 32%, untuk Cina lebih lagi. Itu kan implikasinya adalah konsumen di Amerika akan kena. Karena 52% dari produk di Amerika itu bahan baku dan barang modalnya datang dari import. Jadi bayangkan kalau kemudian dikenakan biaya masuk tinggi, pasti ekonomi Amerika itu juga akan kena. Sehingga tentu secara rasional, buat apa kebijakan ini dilakukan gitu. Bagaimana mungkin ada kebijakan yang justru sebenarnya melukai rakyatnya sendiri? Persis, kalau kita lihat dalam konteks itu. Tetapi saya kira kita juga harus melihat ini di dalam konteks yang namanya bargaining game di dalam game teori. Ya, jadi cara saya melihat adalah bahwa Presiden Trump menggunakan trade policy itu sebagai alat untuk bargaining. Istilahnya tuh weaponized trade, ya, sebagai weapon, sebagai senjata untuk bargaining. Jadi di dalam konteks ini objektifnya bukan soal mengenai tarifnya itu sendiri gitu, tetapi objektifnya adalah bagaimana negosiasi deal yang ingin diminta itu bisa dilakukan, ya. Dan tentu ada alasan untuk ini karena kalau kita lihat dari pernyataan di USTR ya, United States dari Trade Representative atau dari White House, salah satu alasan mengapa mereka perlu melakukan reciprocal tarif itu adalah karena menganggap defisit perdagangan di Amerika itu besar. Nah, kalau defisit perdagangan di Amerika itu besar, ini akan melemahkan industri manufaktur di Amerika. Selain itu akan membuat ketergantungan tinggi untuk industri pertahanan. Jadi cara dia melihat bahwa ini adalah ancaman. Nah, artikulasi ini yang kemudian dijual dan di mana-mana ini cukup populer, ya. Nah, kalau kemudian dia melakukan reciprocal tarif, ini akan memaksa banyak negara untuk datang dan negosiasi dengan Trump. Dan saya kira Ini berhasil. sampai saat itu berhasil karena kita lihat, saya ambil contoh negara ASEAN. Semua negara ASEAN itu mengirimkan delegasi atau berbicara untuk kemudian bernegosiasi dengan Amerika. Yang tidak masuk di dalam kalkulasinya adalah Cina melakukan retaliasi, ya, atau EU yang masih belum bikin decision untuk itu.